Mata Air di Bayangan Bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 52. Namun, akhirnya emban itu mempertimbangkan keadaan Raden Ajeng Ceplik yang sedang dibayangi oleh kegelisahan. Mungkin kehadiran Raden Bramadaru dapat membuat putri itu agak tenang dan dapat menilai keadaan dengan lebih wajar. Tentang hubungannya dengan Raden Bramadaru, pada saat lain aku masih mempunyai kesempatan untuk memberikan beberapa pendapat, berkata emban itu di dalam hatinya. Karena itu, maka emban itu pun tidak memberitahukan kepada Raden Ajeng Ceplik bahwa Raden Bramadaru ingin menemuinya seperti yang sudah sering dilakukannya. Namun sikap Raden Ajeng Ceplik mengejutkan. Dengan serta-merta putri itu pun membenahi pakaiannya. Kemudian mengusap matanya yang basah dan dengan tergesa-gesa keluar ke serambi. "Di Ajeng," Raden Bramadaru terkejut, "apakah kau sakit?" Raden Ajeng Ceplik mencoba untuk tersenyum. Namun senyumnya terasa sangat hambar. "Aku tidak apa-apa Kakang Mas," jawab Raden Ajeng Ceplik. Raden Bramadaru menjadi berdebar-debar. Seperti Raden Ajeng Ceplik sendiri ketika ia dipanggil ayahandanya, maka persoalan yang pertama-tama terbersit di hati Bramadaru adalah persoalan hubungannya dengan putri itu. Karena itu maka dengan ragu-ragu Raden Bramadaru bertanya, apakah yang sebenarnya terjadi di Ajeng? Seorang abdi istana ini mengatakan bahwa kau sedang sakit. Tetapi aku kira kau tidak sedang sakit. Tetapi ada sesuatu yang membuatmu gelisah dan cemas. Apakah Prananda Pangeran Senawasesa mempersoalkan hubungan kita? Tidak Kakang Mas. Tidak, jawab Raden Ajeng Ceplik dengan serta-merta. Ayahanda sama sekali tidak berkeberatan terhadap kunjungan Kakang Mas Bramadaru, ayahanda pun tidak mempersoalkannya. Tetapi apakah sebenarnya yang telah terjadi atas dirimu? Bertanya Raden Bramadaru. Raden Ajeng Ceplik tidak segera menjawab. Tetapi ia pun kemudian bangkit sambil berkata, aku ambilkan minuman hangat untuk Kakang Mas. Raden Bramadaru tidak mencegahnya. Namun ketika Raden Ajeng Ceplik meninggalkannya, ia mulai merenungi keadaan gadis itu. Tentu ada satu masalah yang pelik telah mengganggu perasaan gadis itu. Sejenak kemudian Raden Ajeng Ceplik telah kembali sambil membawa semangkuk minuman panas. Ketika Raden Ajeng Ceplik duduk kembali di serambi itu, maka Bramadaru pun telah bertanya sekali lagi, kenapa Raden Ajeng Ceplik nampak seperti orang sakit? Agaknya kau telah menangis semalam-malaman, bertanya Bramadaru, wajahmu nampak letih dan kuyu. Raden Ajeng Ceplik menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, aku memang menangis. Tetapi kemarin. Semalam aku tidak sempat tidur oleh kegelisahan. Kenapa di Ajeng? Apakah Pamanda Pangeran marah? Atau oleh sebab lain, bertanya Bramadaru. Raden Ajeng Ceplik menundukkan kepalanya. Teringat juga keterangan yang diberikan oleh embannya tentang Bramadaru. Namun kesan itu sama sekali tidak dilihatnya. Bramadaru adalah seorang anak muda yang ramah, gembira dan sopan. Apalagi ia adalah saudara sepupunya, sehingga menurut pendapat Raden Ajeng Ceplik, Bramadaru bukan seorang laki-laki yang perlu dijauhi. Apalagi karena kejengkelan Raden Ajeng Ceplik kepada embannya, yang sama sekali tidak pernah mengatakan sesuatu tentang ayahandanya yang telah pernah kawin sebelum mengawini ibundanya. Dan perempuan itu kuai ternyata telah berada di istana itu. Dalam pada itu, Pangeran Senawasesa yang melihat putrinya telah keluar dari biliknya dan berada di serambi menemui Bramadaru, hatinya agak menjadi tenang. Meskipun anak gadisnya harus berhati-hati menghadapi Bramadaru, namun jika Bramadaru dapat menjernihkan hati putrinya, maka kehadirannya di istana itu akan diterimanya dengan pernyataan terima kasih. Sementara itu, Raden Ajeng Ceplik sendiri masih saja dicengkam keraguan-raguan untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi atas dirinya. Ia sadar bahwa persoalan itu adalah persoalan keluarganya. Persoalan yang tidak perlu dikatakan kepada orang lain di luar lingkungan keluarganya sendiri. Namun Bramadaru yang sudah terlalu sering datang kepadanya, juga pada saat-saat ayahandanya hilang dan dirinya merasa sendiri, rasa-rasanya anak muda itu sudah menjadi keluarganya pula. Bahkan Bramadaru akan dapat menjadi tempat ia mengadukan nasibnya serta minta pertimbangannya untuk memecahkan persoalan yang telah menimbulkan goncangan perasaannya itu. Untuk beberapa saat Raden Ajeng Ceplik masih tetap berdiam diri namun di dalam dadanya telah terjadi gejolak-gejolak yang membuat nafasnya menjadi sesak.
Bahkan semakin lama persoalan itu mulai menusuk kembali seperti tajamnya sembilu di ulu hatinya. Apakah persoalanmu harus kau rahasiakan di Ajeng? Tiba-tiba saja Bramadaru bertanya. Pertanyaan itu mengejutkan Raden Ajeng Ceplik. Bahkan seolah-olah telah memancing kepahitan yang disembunyikannya untuk beberapa saat. Sehingga karena itu, maka di luar sadarnya, maka matanya telah menjadi basah. Namun akhirnya, Raden Ajeng Ceplik yang sudah sangat biasa bergaul dengan Bramadaru tidak lagi dapat mempertahankan desakan di dalam dadanya untuk mendapatkan tempat yang dapat menampung beban yang terasa terlampau berat untuk dipikulnya sendiri. Dengan demikian, maka sambil menitikkan air mata, Raden Ajeng Ceplik itu pun mulai berbicara tentang keadaan dirinya. Perlahan-lahan agar embanya yang selalu mengawasinya itu tidak mendengarkannya. Bramadaru mendengarkan keluhan Raden Ajeng Ceplik itu dengan sungguh-sungguh. Dari kata-kata yang pertama mengalir beruntun di sela-sela isaknya yang mulai menyesakkan dadanya. Bramadaru menjadi berdebar mendengarkan keluhan Raden Ajeng Ceplik. Semula ia menjadi kasihan juga kepada gadis itu. Gadis yang dikenalnya dengan baik, dan bahkan adik sepupunya. Terlebih-lebih lagi, ia pernah menyatakan bahwa ia ingin mempertautkan hidupnya dengan gadis itu, meskipun bagi Bramadaru hal itu sekedar merupakan salah satu tugas yang dibebankan oleh gurunya. Tetapi lambat laun, perasaan Bramadaru itu telah berubah. Ia tidak saja merasa kasihan kepada Raden Ajeng Ceplik tetapi ia sendiri menjadi gelisah. Ternyata Raden Ajeng Ceplik bukan anak satu-satunya Pangeran Senawasesa. Bahkan Raden Ajeng Ceplik mempunyai seorang saudara laki-laki yang justru lahir lebih dahulu dari Raden Ajeng Ceplik itu sendiri. Dengan cepat Bramadaru menghubungkan persoalan itu dengan persoalannya sendiri. Jika ia memilih Raden Ajeng Ceplik dari antara segala gadis yang dikenalnya, persoalannya adalah terletak kepada kemungkinan untuk mendapatkan seluruh warisan Pangeran Senawasesa. Termasuk harta benda dan pusaka yang sedang diperebutkan oleh banyak pihak. Bahkan telah merampas korban jiwa yang tidak terhitung jumlahnya, karena gurunya telah menceritakan bagaimana kelompok-kelompok yang ingin memiliki harta benda yang tidak ternilai harganya itu saling berbenturan dan saling menghancurkan. Karena itu, maka di dalam dada Bramadaru sendiri telah terjadi pergolakan, sehingga perhatiannya terhadap persoalan Raden Ajeng Ceplik pun telah berkurang. Meskipun demikian, ternyata bahwa Bramadaru adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Bagaimanapun juga kegelisahan itu terjadi pada dirinya sendiri, namun ia berhasil memaksa dirinya untuk tetap seolah-olah memperhatikan semua yang dikatakan oleh Raden Ajeng Ceplik meskipun sudah tidak menarik lagi baginya. Bramadaru menarik nafas dalam-dalam ketika Raden Ajeng Ceplik mengakhiri ceritanya. Bahkan sambil terisak Raden Ajeng itu berkata, kenyataan itu terlalu pahit bagiku Kakang Mas. Bramadaru mengangguk-angguk. Sesaat kemudian ia pun berdesis, ya Di Ajeng. Aku dapat merasakan betapa pahitnya kenyataan yang harus Di Ajeng hadapi. Tetapi yang aku kurang mengerti, kenapa hal itu masih dilakukan oleh Pamanda Senawasesa. Sebenarnya Pamanda dapat melupakannya karena persoalan itu sebenarnya telah dapat dianggap selesai beberapa belas tahun yang lalu. Raden Ajeng Ceplik mengangguk. Katanya, agaknya memang demikian. Seandainya ayahanda tidak bertemu lagi dengan perempuan itu, maka agaknya ayahanda tidak akan terkenang lagi peristiwa yang telah terjadi itu. Di mana Pamanda bertemu lagi dengan perempuan itu, bertanya Bramadaru. Di perjalanan, pada saat ayahanda diambil orang, jawab Raden Ajeng Ceplik. Bramadaru mengangguk-angguk. Namun hatinya bergejolak. Meskipun anak laki-laki pamannya itu lahir dari seorang ibu yang derajatnya tidak sama dengan derajat ibu Raden Ajeng Ceplik, namun anak itu tentu berhak pula untuk menerima warisan. Anak itu akan dapat menjadi penghalang, berkata Bramadaru di dalam batinya. Sesaat Bramadaru itu termenung. Menurut dugaan Raden Ajeng Ceplik, Bramadaru telah ikut merasakan kepahitan kenyataan yang harus diterimanya itu. Namun, sebenarnya lah Bramadaru sedang memikirkan kehadiran orang lain yang ternyata juga berhak atas warisan Pangeran Senawasesa. Tetapi anak itu akan dapat dibunuh saja, berkata Bramadaru di dalam hatinya. Dalam pada itu, Raden Bramadaru terkejut ketika Raden Ajeng Ceplik bertanya, bagaimana menurut pendapatmu Kakang Mas? Bramadaru menarik nafas dalam-dalam. Tetapi karena persoalan itu harus dihadapinya dengan sungguh-sungguh maka katanya, Di Ajeng, persoalanmu memang terlalu rumit.
Bagaimana pendapat Kakang Mas jika aku meninggalkan istana ini saja? Bertanya Raden Ajeng Ceplik. Sekali lagi Bramadaru terkejut. Jika Raden Ajeng Ceplik itu pergi, maka ada beberapa kemungkinan. Tetapi salah satu kemungkinan adalah bahwa Pangeran Senawasesa justru tidak mencarinya, sehingga dengan demikian, maka warisan itu seluruhnya akan jatuh ke tangan anak laki-laki Pangeran Senawasesa. Karena itu, maka sekali lagi terdengar Bramadaru berdesis, kesalahan terbesar terletak pada Pamanda Pangeran Senawasesa. Kenapa Pamanda tidak menghindari saja pertemuan dengan perempuan itu? Seandainya Pamanda harus bertemu, maka Pamanda dapat saja menyatakan bahwa tidak ada hubungan apapun dengan perempuan itu. Sehingga dengan demikian Pamanda tidak usah membawanya kemari dan yang ternyata menumbuhkan persoalan baru bagi keluarga ini. Dalam pada itu, Raden Ajeng Ceplik pun menyahut, karena perempuan itu sudah terlanjur dibawa kemari, akulah yang akan pergi. Jangan. Jangan pergi di Ajeng. Itu bukan penyelesaian yang paling baik, dengan serta-merta Bramadaru mencegahnya, kau harus tetap di sini. Jika harus ada yang pergi, maka biarlah perempuan dan anak laki-lakinya itu saja yang pergi. Tetapi Raden Ajeng Ceplik menggeleng. Katanya, ayahanda tidak akan membiarkannya pergi. Jika mereka yang pergi ayahanda akan mencarinya ke ujung bumi sekalipun. Tetapi jika aku yang harus meninggalkan istana ini, maka tidak akan ada keberatan apapun bagi siapapun. Kenapa Di Ajeng menganggap bahwa orang itu lebih penting dari Di Ajeng sendiri? Raden Ajeng Ceplik merenung sejenak. Namun akhirnya ia pun bercerita tentang perempuan itu dan anak laki-lakinya dalam hubungannya dengan harta benda dan pusaka yang pernah disimpan oleh ayahandanya. Kedua orang ibu dan anak itu telah membantu menyelamatkan ayahanda yang menurut istilah ayahanda, lahir dan batin. Wujud lahiriahnya anak laki-laki perempuan itu ikut membebaskannya dari tangan orang-orang yang telah menculiknya. Sedangkan secara batiniah perempuan itu telah membuat ayahanda menyadari segala kekurangannya. Perempuan itu telah dengan lembut memberikan satu kesadaran kepada ayahanda, bahwa ia harus mengembalikan pusaka dan harta benda itu kepada Kangjeng Sultan. Jantung Bramadaru berdentang semakin keras. Bahkan rasa-rasanya seisi dadanya telah terguncang mendengar keterangan Raden Ajeng Ceplik tentang pusaka dan harta benda itu. Hampir di luar sadarnya Bramadaru bertanya, jadi Pamanda telah menyerahkan kembali pusaka dan harta benda itu? Ya Kakang Mas. Pusaka dan harta benda itu telah diterima kembali oleh Kangjeng Sultan. Dengan demikian maka pusaka dan harta benda itu tidak lagi menjadi beban ayahanda, jawab Raden Ajeng Ceplik. Keringat dingin telah membasahi seluruh tubuh Bramadaru. Ternyata usahanya untuk mendekati Raden Ajeng Ceplik dan kemudian mengawininya sudah tidak ada gunanya lagi. Raden Ajeng Ceplik bukan anak tunggal. Karena itu, maka warisan Pangeran Senawasesa tidak akan jatuh ke tangannya seluruhnya. Apalagi ketika kemudian ia mendengar bahwa Pangeran Senawasesa telah menyerahkan kembali pusaka dan harta benda itu. Untuk beberapa saat Bramadaru tidak dapat menjawab. Ia duduk sambil menundukkan kepalanya. Mimpinya seakan-akan bagaikan embun yang terkena panas matahari. Menguap tanpa bekas. Aku harus dengan cepat menyampaikan hal ini kepada ayahanda Pangeran Gajah Nata dan Guru Ki Ajar Wurahasniti, berkata Bramadaru di dalam hatinya, aku harus mendapat perintah-perintah terakhir. Apakah aku harus meninggalkan perempuan cengeng ini, atau ada perintah yang lain yang harus aku lakukan? Sementara itu Raden Ajeng Ceplik pun berdiam diri untuk beberapa saat. Ia merasa bahwa dengan sungguh-sungguh Bramadaru telah ikut memikirkan keadaannya. Karena itu, maka rasa-rasanya pada saat terakhir, hanya Bramadaru sajalah orang yang paling mengerti tentang kesulitannya. Karena itu, maka Raden Ajeng Ceplik itu telah melupakan semua pesan embanya tentang Bramadaru. Bahkan rasa-rasanya ia telah menumpukan semua harapannya kepada anak muda itu. Anak muda yang pernah menyatakan untuk mengikat hubungan batin yang lebih mendalam dengan dirinya. Namun sementara itu, Bramadaru menjadi kehilangan penalaran. Apa yang sebaiknya dikatakan dan dilakukan? Ternyata semua yang diharapkan pada gadis itu telah tidak ada lagi. Aku harus mendapat petunjuk dari ayahanda dan guru, berkata Bramadaru di dalam hatinya. Karena itu, maka ia pun kemudian memutuskan untuk minta diri. Namun sudah barang tentu ia tidak dapat dengan serta-merta meninggalkan gadis itu begitu saja. Bramadaru menjadi berdebar-debar ketika tiba-tiba saja Raden Ajeng itu berkata, Kakang Mas Bramadaru.
Bagiku, jalan satu-satunya adalah meninggalkan istana ini. Aku tidak akan dapat menolak atau memohon kepada ayahanda tentang apapun juga atas perempuan dan anak laki-lakinya itu. Ayahanda sudah mengatakan kepadaku bahwa aku hanya dapat menerima kenyataan ini. Sementara ketika dua orang tamu ayahanda memberikan beberapa petunjuk, aku pun menjadi semakin yakin bahwa kenyataan ini tidak dapat dirubah lagi dengan cara apapun juga. Karena itu, yang paling mungkin aku lakukan adalah berbuat sesuatu atas diriku sendiri. Maka sebaiknya aku meninggalkan istana ini saja. Biarlah aku ikut kemana Kakang Mas pergi. Jantung Bramadaru berdentang semakin cepat. Namun anak muda itu harus memecahkan persoalan yang dihadapinya saat itu. Bagaimana caranya untuk minta diri agar ia dapat segera berbicara dengan ayahandanya dan gurunya? Namun akhirnya Bramadaru itu pun menemukan akal juga. Dengan cerdik ia berkata, "Diajeng. Baiklah aku ikut memikirkannya, apa yang sebaiknya Diajeng lakukan. Justru untuk itu, agar semuanya dapat aku lakukan dengan yakin, maka biarlah aku bertemu dengan ayahanda Gajah Nata. Mungkin aku akan dapat memohon segalanya dipercepat." Dengan demikian Diajeng tidak semata-mata meninggalkan istana ini. Jika ayahanda Gajah Nata setuju segalanya dipercepat, di antara kita tidak akan timbul persoalan. Maksudku di antara keluargamu dan keluargaku. Berbeda dengan jika aku membawa Diajeng begitu saja. Meskipun demikian segalanya akan aku pikirkan kemudian setelah aku berbicara dengan ayahanda. Jika ayahanda Gajah Nata berkeberatan, mungkin aku sependapat dengan Diajeng untuk meninggalkan istana ini dengan diam-diam. Raden Ajeng Ceplik mengangguk-angguk. Katanya, segalanya terserah kepada Kakang Mas Bramadaru. Karena itu, sebaiknya aku mohon diri. Biarlah segalanya dapat segera kita selesaikan dengan cepat, berkata Bramadaru kemudian. Dengan demikian maka Bramadaru itu pun segera bangkit. Raden Ajeng Ceplik mengantarkannya sampai ke tangga. Namun dalam pada itu, di luar sadarnya, Bramadaru telah berpaling. Dilihatnya Raden Ajeng Ceplik, itu sekilas. Sudah berpuluh kali Bramadaru memandang wajah dan tubuh Raden Ajeng Ceplik. Namun rasa-rasanya saat itu ia telah melihatnya dengan jelas, segala lekuk tubuh gadis itu. Kulitnya yang kuning dan tubuhnya yang semampai. Wajahnya meskipun muram, namun gadis itu memang sangat cantik. Gila, geram Bramadaru, gadis itu memang sangat menarik. Tetapi tidak ada gunanya lagi aku mempersulit diri untuk mengawininya, meskipun rasa-rasanya ingin juga membawanya. Sejenak kemudian, Bramadaru yang kecewa itu telah meninggalkan istana Pangeran Senawasesa. Namun dengan demikian justru telah tumbuh perasaan dendam kepada keluarga itu. Keluarga yang telah melenyapkan segala macam impian dan harapannya. Sementara itu sifat-sifatnya yang selama pergaulannya dengan Raden Ajeng Ceplik telah ditekannya untuk tidak muncul sehingga yang nampak oleh gadis itu adalah sifat-sifat yang baik semata-mata, tiba-tiba telah melonjak sampai ke kepala. Dengan tergesa-gesa Bramadaru kembali ke istana ayahandanya. Dengan tergesa-gesa pula ia melaporkan apa yang telah terjadi dan apa yang telah didengarnya di istana Pangeran Senawasesa. Pangeran Gajah Nata menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya kepada Ki Ajar Urahasniti, aku juga sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Bramadaru tentang pusaka. Meskipun hanya baru 1-2 orang di istana Demak, namun seakan-akan Kanjeng Sultan justru telah mengakui bahwa pusaka dan harta benda itu telah kembali ke perbendaharaan. Aneh, berkata Ki Ajar Urahasniti, apakah Pangeran Senawasesa sudah gila? Seandainya pusaka dan harta benda itu benar-benar telah kembali, apakah Pangeran Gajah Nata tidak melihat atau mendengar harta benda yang tidak ternilai itu dibawa masuk ke dalam ruang perbendaharaan? Aku tidak tahu pasti, apakah harta, benda dan pusaka itu benar-benar telah dibawa masuk atau sekedar untuk mengamankannya saja, jawab Pangeran Gajah Nata, tetapi yang hampir pasti adalah bahwa Kanjeng Sultan sudah mengetahuinya langsung dari Adimas Pangeran Senawasesa. Aku masih belum yakin, berkata Ki Ajar Urahasniti, aku harus menemukan satu cara yang baik untuk memastikannya. Tetapi Pamanda Pangeran Senawasesa telah mengatakan hal itu kepada Diajeng Ceplik. Bahkan hal itu dilakukan sehubungan dengan kehadiran perempuan yang dikatakan sebagai istrinya dan seorang anak laki-lakinya itu. Ki Ajar Urahasniti menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, jika demikian gadis itu tidak ada artinya lagi bagi Mungger.
Kita harus mencari cara lain untuk mendapatkan harta benda dan pusaka itu jika masih belum masuk ke dalam bilik perbendaharaan. Apakah kita akan dapat menemukannya? Bertanya Pangeran Gajah Nata. Ki Ajar Urahasniti mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, kita akan berusaha. Kita akan selalu berusaha. Pangeran Gajah Nata mengangguk-angguk. Tetapi baginya jalan sudah menjadi terlalu gelap. Meskipun demikian ia tidak ingin mengecewakan Ki Ajar Urahasniti, sehingga karena itu, maka, ia pun tidak membantahnya. Namun sementara itu Bramadaru pun bertanya, lalu, bagaimana dengan Di Ajeng Ceplik? Apakah kita tidak akan memerlukannya lagi untuk kepentingan ini? Tidak, jawab gurunya, anak itu tidak berarti apa-apa lagi. Apalagi jika pusaka dan harta benda itu benar-benar sudah kembali ke perbendaharaan istana. Jika belum, apakah Di Ajeng Ceplik masih akan ada artinya? Bertanya Bramadaru. Ki Ajar Urahasniti mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berdesis, mungkin masih ada artinya, untuk apa? Bertanya Pangeran Gajah Nata. Putri itu dapat kita ambil. Kita akan mengembalikan putri itu, tetapi untuk ditukar dengan keterangan tentang pusaka dan harta benda. Jika Pangeran Senawasesa bersedia menunjukkannya, maka kita akan dapat mendahului Kangjeng Sultan Demak untuk mengambilnya, berkata Ki Ajar Urahasniti. Tidak ada gunanya, jawab Pangeran Gajah Nata, Adimas Pangeran Senawasesa akan dapat melaporkan apa yang terjadi itu kepada Kangjeng Sultan kelak jika kita sudah mengembalikan Ceplik, sementara Ceplik pun akan dapat mengatakan siapakah yang telah mengambilnya. Tetapi Urahasniti tertawa. Katanya, putri itu mengenal Angger Bramadaru. Putri itu akan mengenal pula Pangeran Gajah Nata. Tetapi ia tidak akan mengenal orang lain. Dan aku akan memerintahkan orang lain itu untuk mengambilnya. Orang yang asing sama sekali bagi para bangsawan di Demak. Kemudian, setelah pangeran mendapat keterangan dari Pangeran Senawasesa tentang tempat harta benda itu disembunyikan dan sudah dibuktikan kebenarannya, maka Pangeran Senawasesa itu akan dapat dihapuskan saja dari sederetan bangsawan di Demak. Dengan demikian, maka semua jejak akan terhapus. Pangeran Gajah Nata mengangguk-angguk. Namun kemudian ia berdesis, tetapi apakah aku akan sampai hati melakukannya? Adimas Senawasesa adalah saudaraku. Dan gadis itu adalah kemanakanku. Pusaka dan harta benda itu nilainya jauh lebih besar dari Pangeran Senawasesa dan Raden Ajeng Ceplik. Karena itu, maka beberapa kelompok dari berbagai padepokan telah mengorbankan begitu banyak orang untuk menemukannya. Namun ternyata mereka gagal. Jika kita kemudian hanya mengorbankan 2 orang saja, apakah artinya yang 2 orang itu? Berkata Ki Ajar Urahasniti. Dalam pada itu Bramadaru pun berkata, aku sependapat dengan guru, Ayahanda. Jika Ayahanda memberi izin kepadaku, maka aku akan melakukannya. Aku akan mengambil Di Ajeng keluar dari istana Pamanda Senawasesa. Kemudian datang orang asing itu dan berpura-pura merampas Di Ajeng. Dengan demikian, maka ia tidak akan menuduhku seandainya pada satu saat ia akan tetap hidup. Pangeran Gajah Nata hanya mengangguk-angguk saja. Jika itu sudah menjadi kebulatan niat antara anaknya dan gurunya, maka ia tidak akan mencegahnya. Demikianlah, akhirnya segala sesuatunya telah dibicarakan antara Ki Ajar Urahasniti dengan Bramadaru. Sehingga akhirnya keduanya telah menemukan kesepakatan. Adalah kebetulan sekali, bahwa Di Ajeng Ceplik minta kepadaku untuk membawanya pergi, berkata Bramadaru. Keduanya pun kemudian menetapkan di mana hal itu akan dilakukan dan kapan sebaiknya. Bramadaru pun kemudian minta diri sambil berkata, aku akan menemui Di Ajeng Ceplik. Aku akan minta kepadanya untuk keluar dari halaman istana. Aku menunggunya di pintu butulan yang tidak terjaga. Semuanya akan dapat berjalan dengan lancar. Dan sebaiknya aku lakukan menjelang tengah malam. Gurunya sependapat, sehingga Bramadaru pun kemudian minta diri untuk menemui Raden Ajeng Ceplik di istana Pangeran Senawasesa. Bramadaru disambut dengan penuh harapan oleh Raden Ajeng Ceplik. Sementara itu, emban pemomongnya menjadi cemas melihat kehadiran Bramadaru yang seakan-akan hilir mudik di hari itu. Tetapi emban itu tidak dapat berbuat apapun juga, selain mencari kesempatan untuk memperingatkan Raden Ajeng Ceplik kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi atas dirinya. Seperti yang sudah dibicarakannya dengan gurunya, maka Bramadaru pun kemudian menyatakan kesediaannya untuk pergi bersama Raden Ajeng Ceplik.
Ayahanda Gajah Nata tidak dapat mempercepat persoalan di antara kita. Tetapi Ayahanda bersedia melindungi jika kita memang ingin melarikan diri. Tetapi cara yang kita tempuh harus sedemikian cermatnya, sehingga tidak seorang pun yang mengetahui bahwa kita telah pergi bersama-sama kecuali Ayahanda Gajah Nata, berkata Bramadaru perlahan-lahan sekali sehingga hanya dapat didengar oleh Raden Ajeng Ceplik saja. Aku serahkan segalanya kepadamu Kakang Mas Bramadaru, desis Raden Ajeng Ceplik. Dengan teliti Bramadaru memberikan pesan kepada adik sepupunya agar mereka tidak akan mengalami kesulitan. Katanya, jika kepergian kita diketahui oleh Pamanda Senawasesa, maka mungkin sekali Pamanda akan menghukumku. Ayahanda tidak akan mempedulikanku lagi, berkata Raden Ajeng Ceplik, kemanapun aku pergi agaknya Ayahanda tidak lagi mempersoalkan. Kembali atau tidak kembali, karena Ayahanda telah mendapat ganti yang lebih lengkap. Seorang istri dengan seorang anak laki-laki yang mampu menolongnya. Jadi, apakah artinya aku seorang perempuan yang tidak mampu berbuat apa-apa ketika segerombolan orang datang menculik Ayahanda dari istana ini, selain jatuh pingsan? Mungkin memang demikian di Ajeng. Tetapi mungkin juga, Pamanda merasa tersinggung karenanya meskipun tidak menghiraukan di Ajeng lagi. Karena itu, kita memang harus berhati-hati, berkata Bramadaru. Ia pun kemudian memberikan petunjuk bahwa lewat tengah malam Raden Ajeng Ceplik harus keluar dari pintu butulan yang tidak dijaga. Bukankah Di Ajeng dapat melakukannya? Bertanya Bramadaru. Ya Kakang Mas. Di sebelah gandok ada sebuah pintu butulan yang dalam keadaan biasa tidak dijaga. Tetapi pintu gandok itu diselarak dengan kuat dari dalam, jawab Raden Ajeng Ceplik. Di Ajeng dapat membukanya? Bertanya Bramadaru pula. Tentu. Aku dapat membukanya dan aku dapat keluar dari pintu itu, jawab Raden Ajeng Ceplik. Baiklah. Jadi aku akan menunggu di luar pintu butulan di sebelah gandok kiri. Bukankah begitu? Bertanya Bramadaru. Ya Kakang Mas. Mudah-mudahan para tamu Ayahanda itu sudah tertidur nyenyak, jawab Raden Ajeng Ceplik. Mereka tidak berkepentingan. Mereka tidak akan menghiraukan kita. Mereka tidak akan berbuat apa-apa, berkata Bramadaru. Demikianlah ketika semua pembicaraan telah masak, Bramadaru itu pun minta diri meninggalkan istana itu. Sekali lagi ia memberikan beberapa pesan, agar Raden Ajeng Ceplik tidak salah langkah. Sepeninggal Bramadaru, Raden Ajeng Ceplik menarik nafas dalam-dalam. Seolah-olah ia telah mendapatkan jalan keluar dari kesulitannya. Jika ia keluar dari istana itu, maka ia tidak akan merasa lagi tersiksa. Justru karena itu, maka rasa-rasanya hari menjadi sangat lamban. Matahari seakan-akan tidak bergerak di tempatnya. Namun akhirnya malam pun turun juga. Perlahan-lahan matahari terbenam di balik gunung. Emban pemomong Raden Ajeng Ceplik itu menjadi heran karena di sore itu Raden Ajeng Ceplik tidak nampak terlalu sedih seperti sebelumnya. Bahkan Raden Ajeng Ceplik itu telah mulai memperhatikan dirinya lagi. Berbenah diri dan sedikit berhias. Mudah-mudahan putri dapat segera wajar kembali, berkata emban itu di dalami hatinya. Tetapi bagaimanapun juga ia menjadi kecewa jika yang dapat memulihkan kegembiraan Raden Ajeng Ceplik itu adalah Raden Bramadaru. Ia akan menuntut terlalu banyak, berkata emban itu di dalam hatinya pula, bahkan putri akan melupakan semua pesan-pesanku sehingga ia akan jatuh ke dalam satu keadaan yang tidak akan kalah pahitnya dari kenyataan yang dihadapinya sekarang. Bahkan jauh lebih pahit. Tetapi emban itu masih belum berbuat apa-apa. Jika dengan demikian keadaan putri menjadi suram kembali, ia akan menanggung akibatnya pula. Dalam pada itu, setelah makan malam, putri itu pun duduk sesaat di serambi. Meskipun udara malam mulai dingin, tetapi putri itu tidak menghiraukannya. Bahkan dengan teliti dia matinya gandok yang disediakan bagi para tamu ayahandanya. Di paling depan adalah sebuah ruang yang tidak terlalu luas. Kemudian bilik yang dipergunakan oleh para tamunya laki-laki. Sebuah longkangan kecil di belakang membatasinya dengan bilik yang dipergunakan oleh dua orang perempuan. Yang tua di antara mereka tentu yang dimaksud oleh ayahandanya. Endang Srini yang sebenarnya adalah ibu tirinya. Ia begitu angkuh. Sama sekali tidak mau berkenalan dengan aku seperti juga perempuan yang muda, yang katanya memiliki kemampuan seorang laki-laki. Apalagi jika nanti perempuan itu sudah dinyatakan dengan resmi oleh ayahanda, bahwa perempuan itu adalah istri Pangeran Senawasesa.
maka ia tentu akan lebih menghina aku lagi. Bahkan mungkin ia tidak akan memberi aku kesempatan apapun juga. Sehingga aku akan tersisih. Karena itu, lebih baik aku pergi. Aku tidak mau melihat perempuan itu menyakiti hatiku. Apalagi anaknya, laki-laki. Ia merasa lebih tua dari aku, dan seorang laki-laki pula yang telah mampu menolong ayahanda dari kesulitan, berkata Raden Ajeng Ceplik di dalam hatinya. Ternyata gandok itu segera menjadi sepi. Pintu-pintu pun telah tertutup. Tidak seorang pun lagi yang berada di serambi setelah mereka makan malam. Mudah-mudahan mereka tidak mengganggu aku malam nanti, berkata Raden Ajeng Ceplik itu di dalam hatinya. Dalam pada itu, ketika malam menjadi semakin malam, maka emban pemomong Raden Ajeng Ceplik itu pun dengan hati-hati telah mempersilahkan putri itu masuk ke dalam. Malam terlalu dingin putri, berkata embannya itu. Putri itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku memang memerlukan kesejukan bibi. Malam terasa segar dan aku sama sekali tidak merasa dingin. Tetapi sebaiknya putri masuk ke dalam. Angin malam dapat membuat putri sakit, sahut embannya. Raden Ajeng Ceplik tidak mau membuat embannya menjadi curiga. Karena itu, maka ia pun kemudian bangkit dan masuk ke bilik tidurnya. Setelah minum beberapa teguk, maka Raden Ajeng Ceplik itu pun kemudian membaringkan dirinya sambil berkata, Bibi, jangan hiraukan aku lagi. Aku sudah tidak apa-apa. Aku mengerti apa yang dikatakan oleh ayahanda dan apa yang dikatakan oleh tamu-tamu ayahanda. Jika kau ingin tidur di bilikmu sendiri, tidurlah di sana. Tetapi besok pagi-pagi jangan lupa membangunkan aku seperti kebiasaanmu. Aku harus menyediakan minuman bagi tamu-tamu ayahanda. Emban itu menarik nafas dalam-dalam. Agaknya hati Raden Ajeng Ceplik benar-benar sudah menjadi tenang. Namun kembali emban itu merasa kecewa jika ketenangan itu diperolehnya dari Raden Bramadaru, karena emban itu percaya bahwa Raden Bramadaru sering melakukan tindak yang dapat menodai nama baik seorang gadis, bermodalkan ketampanan wajahnya dan kemampuannya berpura-pura menghadapi gadis-gadis itu. Sepeninggal embannya, Raden Ajeng Ceplik pun segera berbenah diri. Ia tidak akan membawa pakaian kecuali yang dipakainya dan selembar kain panjang. Tetapi Raden Ajeng Ceplik telah menyiapkan semua perhiasannya yang diletakkannya di dalam sebuah peti kecil. Hanya peti kecil itu sajalah yang akan dibawa oleh Raden Ajeng Ceplik. Perhiasan itu akan dapat dijualnya jika ia memerlukan uang selama ia berada di dalam tempat persembunyiannya, sampai saatnya ia benar-benar dapat diterima oleh keluarga Pangeran Gajah Nata dengan cara apapun juga. Atau meskipun ia harus pergi jauh-jauh dari kota raja bersama Raden Bramadaru. Demikianlah, malam pun menjadi semakin malam. Ketika ayam jantan terdengar berkokok, maka Raden Ajeng Ceplik pun telah mempersiapkan diri. Sebentar lagi, aku harus meninggalkan istana ini. Istana yang sudah aku huni lebih dari 17 tahun, berkata Raden Ajeng Ceplik itu di dalam hatinya. Demikianlah, ketika Raden Ajeng itu merasa bahwa malam telah melampaui pertengahannya, maka ia pun dengan sangat berhati-hati telah keluar dari biliknya. Dengan sangat berhati-hati pula Raden Ajeng Ceplik telah membuka pintu samping dan keluar ke serambi. Malam terasa sangat sepi. Di regol depan beberapa orang masih terkantuk-kantuk dan bertahan untuk tidak tertidur. Mereka tidak akan membiarkan peristiwa hilangnya Pangeran Senawasesa itu terulang lagi, namun dalam keadaan sehat, maka Pangeran Senawasesa adalah orang yang sulit untuk dikuasai oleh siapapun juga. Bahkan, justru karena di Gandok ada beberapa orang tamu yang memiliki ilmu yang tinggi, maka para penjaga itu seakan-akan telah memastikan bahwa malam itu tidak akan terjadi sesuatu di istana itu. Namun dalam pada itu, Raden Ajeng Ceplik telah turun dari tangga serambi istananya, menyelusuri dinding rumah ke arah belakang. Kemudian dengan sangat hati-hati Raden Ajeng Ceplik itu pun melintasi longkangan dan berhenti di bawah sebatang pohon kantil di halaman samping. Dalam keadaan yang biasa, Raden Ajeng Ceplik tidak akan berani turun ke halaman. Bahkan untuk pergi ke pakiwan pun Raden Ajeng Ceplik sering membangunkan embannya yang tidur di bilik belakang. Dalam pada itu, ketika Raden Ajeng Ceplik yakin bahwa tidak ada orang yang melihatnya, maka ia pun telah berlari-lari kecil menuju ke pintu butulan yang diselarak. Dengan sangat hati-hati pula, maka Raden Ajeng Ceplik itu pun telah mengangkat selarak yang berat itu. Sejenak kemudian, maka pintu butulan itu pun telah terbuka.
Demikian Raden Ajeng Ceplik melangkah keluar, maka terdengar suara lambat di sebelah, "Di Ajeng Ceplik?" Raden Ajeng Ceplik tertegun, ia pun menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Bramadaru muncul di dalam kegelapan, sambil berdesis, "Ini aku Di Ajeng." "Oh, syukurlah Kakang Mas. Aku sudah cemas, bahwa Kakang Mas tidak akan datang," jawab Raden Ajeng Ceplik dengan berbisik. "Kenapa tidak? Bukankah aku bukan pembual? Aku melakukan apa yang aku katakan. Aku memegang setiap janji yang aku ucapkan," jawab Bramadaru. "Terima kasih Kakang Mas," desis Raden Ajeng Ceplik. "Atau oleh sebab lain?" bertanya Bramadaru. "Nah, jangan terlalu lama. Mari, kita tidak mempunyai banyak waktu. Jika para peronda itu nanti mengelilingi halaman istana dan mereka menemukan pintu butulan itu terbuka, maka kita akan mengalami kesulitan," berkata Bramadaru kemudian. Demikianlah, maka Bramadaru pun kemudian membawa Raden Ajeng Ceplik berjalan menyusuri dinding istana. Namun kemudian mereka pun memasuki sebuah jalan sempit dan mulai menjauhi istana itu. Raden Ajeng Ceplik masih berpaling. Ada satu perasaan yang tergetar di hatinya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa pada satu saat ia harus meninggalkan istana itu dengan cara yang aneh. Dengan cara yang tidak sewajarnya. Tetapi Raden Ajeng Ceplik telah memilih cara itu. Namun dalam pada itu, demikian Raden Ajeng Ceplik dan Bramadaru meninggalkan pintu butulan itu, dua orang penjaga regol telah bersiap-siap untuk meronda berkeliling. "Mari," berkata yang seorang, "kau hanya menguap saja. Bagaimanapun juga, kita tidak boleh lengah." Raden Ajeng Ceplik itu di dalam hatinya. Kawannya bangkit berdiri. Tetapi ia masih menggeliat dan menguap sekali lagi. "Saat-saat begini, justru saat yang paling baik untuk mengantuk," jawab kawannya yang menggeliat itu. "Mengantuk atau tidur?" bertanya yang lain. "Mengantuk. Bukan tidur. Jika kita tidur, maka kita tidak akan dapat merasakan lagi. Tetapi jika kita duduk terkantuk-kantuk sambil bersandar di sudut dinding, alangkah nikmatnya. Sesaat kita terlena, sesaat kita tersandar," jawab kawannya. "Ah, kau memang pemalas," geram yang lain, "mari kita akan meronda." Demikianlah kedua orang itu pun kemudian memandi tombak-tombak mereka. Perlahan-lahan mereka melangkah berkeliling. Mereka menyusuri dinding halaman. Dengan cermat mereka memperhatikan setiap sudut. Bahkan gandok yang berisi para tamu itu pun tidak terlepas dari pengamatan mereka. Beberapa langkah kemudian, maka mereka pun mulai memasuki bayangan sebatang pohon kantil. Mereka tertegun ketika mereka melihat pintu butulan. Bahkan keduanya pun kemudian telah melangkah mendekati. Namun ternyata pintu butulan itu masih tertutup rapat. Selaraknya masih terpasang dengan kuat. Tidak ada bekas apapun juga yang pantas mereka curigai. "Tidak ada apa-apa," desis yang seorang. "Pintu itu masih tertutup rapat." "Siapa yang akan membuka pintu itu di malam hari?" bertanya kawannya. Yang lain tidak menyahut. Namun kemudian keduanya pun melangkah menjauh meneruskan tugas mereka mengelilingi seluruh halaman. Maka dengan demikian, tidak seorang pun dari para pengawal yang mengetahui bahwa Raden Ajeng Ceplik telah meninggalkan istana bersama Bramadaru. Dan tidak seorang pun dari mereka yang pernah mengetahui bahwa regol butulan itu pernah terbuka. Sementara itu, Raden Ajeng Ceplik dan Bramadaru telah melintasi beberapa halaman rumah di sebelah istana Pangeran Senawasesa. Semakin lama mereka berjalan semakin jauh. Bahkan mereka pun berjalan semakin cepat, agar mereka tidak dapat dilacak lagi oleh para petugas di istana Pangeran Senawasesa seandainya ada di antara mereka yang mengetahuinya. Di sepanjang jalan, keduanya tidak terlalu banyak berbicara. Raden Bramadaru telah membimbing Raden Ajeng Ceplik dan kadang-kadang menariknya untuk berjalan lebih cepat. "Marilah Di Ajeng. Jika para pengawal menemukan pintu butulan itu terbuka, maka mereka akan menyadari bahwa kau tidak ada di dalam bilikmu," berkata Raden Bramadaru. Raden Ajeng Ceplik tidak menjawab. Ia berusaha untuk berjalan secepat-cepat dapat dilakukannya. Bahkan karena ia tidak ingin mengalami kesulitan jika para pengawal sempat menyusulnya, maka dengan tidak segan-segan Raden Ajeng Ceplik itu telah menyingsingkan kain panjangnya sampai ke lutut. Demikianlah keduanya menjadi semakin jauh dari istana Pangeran Senawasesa, mereka kemudian memasuki daerah yang sepi dan tidak banyak dihuni orang.
Bahkan semakin lama mereka menjadi semakin jauh masuk ke daerah yang ditumbuhi oleh batang-batang perdu di sela-sela pategalan. "Kita kemana Kakang Mas?" bertanya Raden Ajeng Ceplik. "Semakin jauh semakin baik di Ajeng," jawab Bramadaru. "Apakah Kakang Mas sudah menentukan tujuan?" bertanya Raden Ajeng Ceplik. "Kita akan pergi ke sebuah padukuhan di seberang hutan perdu. Aku mempunyai seorang pekatik yang tinggal di padukuhan itu. Sedikit di luar kota raja. Ayahanda sudah memerintahkan pekatik itu untuk menyiapkan tempat bagimu," jawab Bramadaru. Raden Ajeng Ceplik tidak bertanya lagi. Ia menurut saja ketika Bramadaru membimbinginya memasuki hutan perdu. Pada itu, perjalanan itu pun menjadi semakin sulit sehingga Raden Ajeng Ceplik harus menyingsingkan kain panjangnya lebih tinggi lagi, agar tidak tersangkut-sangkut pepohonan perdu. Tanpa berprasangka apapun juga, ia mengikut saja kemana Bramadaru membawanya. Sebenarnya lah Bramadaru membawa Raden Ajeng Ceplik ke tempat yang memang sudah ditentukan. Tetapi tidak di rumah seorang pekatik seperti yang dikatakan oleh Bramadaru. Mereka berdua menuju ke tempat yang sudah ditentukan bersama dengan gurunya. Sebagaimana telah disepakati, di tempat itu sudah menunggu seorang yang ditugaskan oleh Ki Ajar Wurahasniti untuk merampas Raden Ajeng Ceplik dan membawanya ke tempat yang tersembunyi. Dengan demikian, maka mereka akan dapat memaksa Pangeran Senawasesa untuk menunjukkan di mana ia menyimpan pusaka dan harta benda yang tidak ternilai harganya itu. Bramadaru menjadi berdebar-debar ketika mereka menjadi semakin dekat dengan tempat yang sudah ditentukan. Rasa-rasanya sebuah tugas yang berat harus dilakukan. Namun di luar kehendaknya ketika Raden Ajeng Ceplik kakinya tersangkut pada sebatang akar kayu dan hampir saja jatuh terjerembab, maka dengan serta-merta Bramadaru pun telah menangkapnya, sehingga Raden Ajeng Ceplik itu jatuh ke tangannya. Di luar kehendaknya pula tiba-tiba saja Bramadaru merasa gadis cantik itu berpegangan pinggangnya. "Oh," desis Raden Ajeng Ceplik, "kakiku tersandung." Bramadaru masih memegangi tubuh Raden Ajeng Ceplik, rasa-rasanya tubuh itu begitu hangatnya. Tubuh seorang gadis cantik yang berjalan di hutan perdu sehingga harus menyingsingkan kain panjangnya. Tiba-tiba saja darah Bramadaru mulai bergejolak, sifat dan kebiasaannya menghadapi gadis-gadis cantik telah menembus lapisan kesadarannya sehingga sulit untuk dikuasainya lagi. "Gadis ini sudah tidak ada gunanya lagi," berkata anak muda itu di dalam hatinya, "karena itu, kau akan dapat memperlakukan apa saja menurut kehendakku. Aku tidak peduli, apakah yang akan dilakukan oleh Pangeran Sriawasesa terhadap anak perempuannya ini. Bahkan anak ini akan dapat aku bungkam untuk selamanya, atau disembunyikan di tempat tertentu justru karena kecantikannya dan aku memerlukannya. Dengan demikian maka Pamanda Sanawasesa tidak akan mengetahui apa yang pernah terjadi atasnya." Karena itu, maka tiba-tiba saja Bramadaru justru memeluknya semakin erat, sehingga Raden Ajeng Ceplik itu menjadi sulit untuk bernafas. "Kakang Mas," desis Raden Ajeng Ceplik, "apa yang kau lakukan?" Perlahan-lahan Bramadaru melepaskan gadis itu. Kemudian dipandanginya sebatang pohon nyamplung yang nampak beberapa puluh langkah di hadapannya. Di bawah pohon itu telah siap seseorang yang akan merebut gadis cantik itu. "Supaya orang itu tidak menggangguku, aku akan menemuinya saja," berkata Bramadaru di dalam hatinya. Dengan demikian, maka Bramadaru itu pun telah membimbing Raden Ajeng Ceplik untuk maju lagi beberapa puluh langkah mendekati sebatang pohon nyamplung yang besar itu. Namun terasa oleh Raden Ajeng Ceplik ada perubahan sikap kakak sepupunya itu. Ia memegang tangannya semakin erat. Setiap kali Bramadaru itu memandanginya seperti belum pernah melihatnya. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah mendekati pohon nyamplung yang besar itu. Pohon yang nampak kehitaman di dalam gelapnya malam. Ternyata Raden Ajeng Ceplik menjadi agak ketakutan untuk melewati bayangan pohon nyamplung yang besar itu, sehingga karena itu, maka langkahnya pun tertegun. Bramadaru menariknya perlahan-lahan. Namun gadis itu berdesis, "Aku takut Kakang Mas." Bramadaru mengerutkan keningnya. Desisnya, "Kenapa takut?" Raden Ajeng Ceplik tidak segera menjawab. Dipandanginya pohon nyamplung yang besar berdaun rimbun. Di dalam keremangan malam nampaknya seperti sesosok raksasa yang berambut gimbal siap untuk menerkamnya. "Marilah," Bramadaru menarik tangan Raden Ajeng Ceplik, "jangan menunggu sampai orang-orang yang mengejar kita menemukan kita di sini." "Tetapi pohon itu," desis Raden Ajeng Ceplik. "Kenapa dengan pohon itu?"
marilah. Pohon itu tidak Apiopa. Pohon nyamplung itu tidak akan menelan kita, Bramadaru hampir kehilangan kesabaran. Karena Radon Ajeng Ceplik masih ragu-ragu, maka Bramadaru pun menariknya sambil berkata, jangan membuat kesulitan. Kita akan bakalan cepat melintasi pohon itu. Selanjutnya kita akan segera sampat ke tempat yang kita tuju dengan aman. Raden Ajeng Ceplik tidak dapat membantah. Apalagi ketika tiba-tiba saja Bramadaru berkata, atau kau memilih aku tinggalkan sendiri di sini? Mungkin seekor harimau akan datang menyergapmu, atau mungkin sesosok hantu yang turun dari pohon nyamplung itu. Oh, jangan, Raden Ajeng Ceplik menjadi sangat ketakutan. Karena itu, marilah. Kita harus cepat-cepat menyingkir untuk menghindarkan diri dari kemungkinan yang lebih buruk jika Pamanda mengetahui apa yang terjadi, berkata Bramadaru sambil menarik Raden Ajeng Ceplik. Raden Ajeng Ceplik tidak membantah. Ia pun kemudian mengikut saja kemana Bramadaru membawanya. Bahkan semakin dekat dengan pohon nyamplung yang besar itu, Raden Ajeng Ceplik justru semakin melekat kepada kakak sepupunya. Kegelapan yang kelam di bawah pohon nyamplung itu membuat Raden Ajeng Ceplik menjadi gemetar. Namun tiba-tiba saja Bramadaru berhenti justru di bawah pohon nyamplung yang menakutkan itu. Sejenak Raden Ajeng Ceplik bagaikan membeku. Namun ketakutan yang sangat membuatnya menjadi gemetar. Bahkan di luar sadarnya, Raden Ajeng itu telah memeluk kakak sepupunya. Darah Bramadaru bagaikan menggelegak. Gadis itu sangat cantik dan hangat. Seperti gadis-gadis cantik yang lain, maka Raden Ajeng Ceplik itu membuat jantung Bramadaru berdetak semakin cepat. Meskipun gadis itu adalah adik sepupunya, namun kegelapan benar-benar telah mencengkamnya, sehingga nalarnya telah menjadi gelap pula, seperti gelapnya malam di bawah pohon nyamplung itu. Meskipun demikian Bramadaru masih menunggu orang yang mendapat tugas untuk mencegatnya. Jika tiba-tiba saja orang itu datang, maka orang itu hanya akan mengganggunya. Karena itu, ia akan menunggu dan berterus terang kepadanya, apa yang akan dilakukannya atas gadis itu. Gadis cantik yang sudah tidak berarti apa-apa lagi baginya. Ia akan dapat memperlakukan gadis itu sekehendak hatinya, sementara itu orang lain akan dapat memeras Pangeran Sanawasesa. Tidak ada keharusan untuk menyerahkan gadis ini kembali kepada Pamanda Pangeran Senawasesa, berkata Bramadaru di dalam hatinya, jika Pamanda telah menunjukkan harta benda dan pusaka itu, maka segala-galanya telah selesai. Persoalan gadis ini pun selesai pula. Dan Pamanda tidak akan tahu untuk selamanya, siapakah yang pernah membawanya pergi dari istananya. Dalam pada itu, Raden Ajeng Ceplik pun menjadi semakin gemetar. Dengan suara sendat ia berkata, marilah Kakang Mas, kita bergeser keluar dari bayangan pohon ini. Jangan takut, jawab Bramadaru, tidak ada yang akan mengganggu kita di sini. Bukankah Kakang Mas akan membawa aku ke tempat yang sudah ditentukan? Di rumah Pekatik di padukuhan sebelah, ajak Raden Ajeng Ceplik yang ketakutan, dan bukankah kita harus dengan cepat berlalu agar tidak ada orang yang dapat menyusul kita? Tidak ada orang yang akan mencari kita di bawah pohon nyamplung ini, jawab Bramadaru. Baru saja Kakang Mas mengatakan, mungkin ada orang yang akan menyusul kita, desis Raden Ajeng Ceplik. Mungkin dapat terjadi di tempat terbuka itu. Tetapi tidak di sini, jawab Bramadaru pula. Raden Ajeng Ceplik tidak membantah lagi. Tetapi ia masih tetap gemetar. Apalagi ketika di luar sadarnya ia menengadahkan wajahnya memandang batang nyamplung yang panjang bagaikan menusuk sampai jantung langit. Namun dalam pada itu, dalam keheningan malam yang kelam, tiba-tiba terdengar suara tertawa dari balik batang nyamplung yang besar itu. Suara tertawa perlahan-lahan. Namun kemudian menjadi semakin keras. Darah Raden Ajeng Ceplik bagaikan berhenti mengalir. Tiba-tiba saja sesosok tubuh meloncat dari balik batang nyamplung yang besar itu. Namun tidak begitu jelas bagi Raden Ajeng Ceplik yang ketakutan. Sambil memejamkan matanya Raden Ajeng Ceplik memeluk kakak sepupunya semakin erat. Nafasnya menjadi terengah-engah oleh ketakutan yang tidak tertahankan. Bramadaru sama sekali tidak terkejut. Ia memang menunggu orang yang akan mencegatnya di bawah pohon nyamplung itu. Orang yang menurut rencana akan merampas Raden Ajeng Ceplik dan membawanya pergi. Sementara itu, pemerasan akan dapat segera dilakukan, sebelum Pangeran Senawasesa menyerahkan pusaka dan harta bendanya itu kembali ke gedung perbendaharaan istana meskipun ia sudah melaporkannya kepada Kangjeng Sultan.
Ada juga orang yang tersesat di bawah pohon nyamplung ini, geram bayangan yang meloncat dari balik pohon nyamplung itu. Namun orang itulah yang kemudian terkejut oleh jawaban Bramadaru, aku telah merubah rencana semula. Kau tidak perlu merampasnya dari tanganku. Bayangan itu termangu-mangu sejenak. Tetapi hampir di luar sadarnya ia bertanya, jadi apa yang harus aku lakukan? Kau tidak usah mengambilnya dari tanganku. Aku akan mengurusnya sendiri, jawab Bramadaru. Tetapi apa yang harus aku katakan kepada Ki Ajar Wurahasniti, bertanya bayangan itu. Katakan kepadanya, bahwa aku telah memilih jalan lain. Aku akan mengurus anak ini. Kemudian terserah kepada guru. Apa yang akan dilakukannya dengan Pamanda Pangeran Senawasesa. Tetapi guru akan tetap dapat mempergunakan anak ini untuk mengancam Pamanda Pangeran, jawab Bramadaru. Bayangan itu termangu-mangu. Namun katanya kemudian, ya. Aku mengerti maksud Raden. Ki Ajar Wurahasniti atau orang yang ditugaskan akan tetap melakukan sebagaimana direncanakan. Tetapi bukankah Raden bermaksud mengingkari setelah semuanya berada di tangan Ki Ajar Wurahasniti? Mengingkari apa? Bertanya Bramadaru. Gadis itu tidak akan kembali kepada ayahandanya, gumam bayangan itu. Ya. Ia tidak akan dapat mengatakan tentang keadaannya untuk selamanya, jawab Bramadaru. Dalam pada itu, Raden Ajeng Ceplik menjadi bingung mendengarkan pembicaraan itu. Namun tiba-tiba putri itu teringat kepada pesan embannya tentang Raden Bramadaru. Karena itu, maka jantungnya menjadi bergelora. Ia tidak lagi dicengkam oleh ketakutan tentang pohon nyamplung yang besar itu. Tetapi pembicaraan antara Bramadaru dengan bayangan yang tidak jelas itu membuatnya benar-benar menggigil. Perlahan-lahan Raden Ajeng Ceplik berusaha untuk melepaskan Raden Bramadaru. Kemudian berusaha untuk mempergunakan nalarnya yang semula telah menjadi kabur. Dan ia mendengar Bramadaru itu berkata, nah, sekarang tinggalkan kami berdua. Aku akan menyelesaikan persoalanku sendiri. Kakang Mas, tiba-tiba saja Raden Ajeng Ceplik berdesis. Apa artinya pembicaraan Kakang Mas dengan orang itu? Sudahlah Diajeng, jawab Raden Bramadaru, jangan hiraukan orang itu. Kita dapat menyusun rencana kita sendiri. Apa maksudmu Kakang Mas? Bertanya Raden Ajeng Ceplik. Bukankah kau akan ikut bersamaku? Marilah. Jangan hiraukan orang lain, berkata Raden Bramadaru. Raden Ajeng Ceplik termangu-mangu. Namun ia pun terkejut ketika Raden Bramadaru itu pun kemudian berkata kepada orang yang tidak nampak jelas oleh Raden Ajeng Ceplik itu, sudahlah. Tinggalkan. Aku memerlukan gadis itu sekarang. Oh, orang itu terkejut. Lalu katanya, jadi aku harus mengatakan segalanya sebagaimana adanya. Aku tidak berkeberatan, jawab Bramadaru, katakan seperti yang aku maksudkan. Baiklah, desis orang itu, tetapi semua tanggung jawab ada di tangan Raden. Aku bertanggung jawab, jawab Raden Bramadaru. Sejenak keadaan menjadi sepi. Namun di dalam dada Raden Ajeng Ceplik telah terjadi gelora yang maha dahsyat. Ia mulai menilai Raden Bramadaru dengan tajam. Kakang Mas, desis Raden Ajeng Ceplik kemudian sambil melangkah surut, apakah yang akan Kakang Mas lakukan? Tetapi Bramadaru justru tertawa. Katanya, kau akan pergi kemana? Di padang perdu ini masih berkeliaran beberapa ekor harimau. Tetapi yang lebih buruk lagi adalah jika kau bertemu dengan sejenis hantu yang merindukan perempuan cantik. Genderuwo. Oh, terasa bulu di seluruh tubuh Raden Ajeng Ceplik meremang. Ketakutannya terhadap pohon nyamplung itu bagaikan tumbuh kembali. Tetapi rasa-rasanya ia sudah berhadapan dengan hantu yang turun dari pohon yang besar itu dan kemudian berdiri di hadapannya. Raden Ajeng Ceplik tidak dapat melihat wajah Bramadaru dengan jelas. Tetapi rasa-rasanya wajah itu membayangkan wajah hantu yang sangat menakutkan pula. Apalagi ketika tiba-tiba saja Bramadaru itu tertawa. Suaranya benar-benar bagaikan suara hantu yang haus darah. Raden Ajeng Ceplik bergeser beberapa langkah surut. Wajahnya menjadi pucat dan nafasnya terengah-engah. Sementara itu Bramadaru masih saja tertawa sambil melangkah maju. Katanya, sudahlah Diajeng. Jangan membuang waktu. Kau tidak akan mendapat kesempatan untuk memilih apa yang harus kau lakukan sekarang. Kau hanya dapat menerima keadaan ini tanpa mengeluh. Semuanya akan terjadi sesuai dengan keinginanku. Tetapi bukankah Kakang Mas adalah kakak sepupuku?
Lebih dari itu, bukankah Kakang Mas mencintaiku? Kata-kata itu meluncur tanpa dikehendakinya sendiri. Bramadaru masih saja tertawa. Di sela-sela suara tertawanya itu terdengar ia berkata, aku bukan mencintaimu. Tetapi aku menginginkanmu. Kau memang cantik. Tetapi kau tidak lagi cukup berharga untuk dijadikan seorang istri. Kakang Mas, Raden Ajeng, Ceplik hampir saja menjerit. Menjeritlah di Ajeng, berkata Raden Bramadaru, tidak akan ada orang yang mendengarnya. Tempat ini adalah tempat yang tidak pernah didatangi oleh seseorang. Apalagi di malam hari seperti ini. Tetapi, bukankah kau pernah mengatakannya? Suara Raden Ajeng Ceplik mulai diwarnai oleh keputusasaan. Ya, waktu itu ketika aku menganggap kau adalah gadis yang cantik dan berharga. Ketika aku menganggap bahwa kau adalah seorang gadis anak tunggal Pamanda Pangeran Senawasesa. Karena sebenarnya yang aku inginkan sama sekali bukan kau untuk menjadi seorang istri. Tetapi karena Pamanda Pangeran Senawasesa memiliki pusaka dan harta benda yang tidak ternilai harganya. Tetapi pusaka dan harta benda ini sudah dilaporkan Kanjeng Sultan dan kau pun bukan anak tunggal yang akan menjadi satu-satunya pewaris semua kekayaan Pamanda itu. Karena itu, aku tidak memerlukan kau lagi untuk menjadi seorang istri. Wajah Raden Ajeng Ceplik yang pucat itu menjadi semakin pucat. Dengan nada tinggi ia berkata, jika demikian kenapa Kakang Mas masih juga membawa aku keluar malam ini dan bahkan sampai ke tempat ini? Jangan bodoh di Ajeng. Kau sudah dewasa untuk mengerti. Apa yang aku inginkan darimu? Tidak untuk menjadi seorang istri, karena aku memang masih belum ingin kawin. Tetapi kecantikanmu tidak dapat aku lewatkan begitu saja. Karena itu, aku telah membawamu kemari. Kemudian kau akan aku sembunyikan di tempat yang tidak akan dapat diketahui oleh Pamanda Pangeran Senawasesa. Tempat yang dapat aku datangi setiap saat sampai saatnya aku menjadi jemu, suara tertawa Bramadaru pun meninggi. Sementara itu, kepergianmu akan dapat menjadi alat untuk memeras Pamanda Pangeran. Tidak ada harapan sama sekali dari Raden Ajeng Ceplik untuk dapat keluar dari tangan hantu yang sangat mengerikan itu. Lebih mengerikan dari hantu yang mungkin ada di batang pohon nyamplung yang besar itu. Bersambung ke bab 53. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.